Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, serta hidayahnya sehingga saya dapat membahas kaidah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Elna Hasanalamu dengan NPM 21901111337. Di sini saya akan membahas kaidah yang pertama dari 40 kaidah yang ada. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Nafiu Akbar selaku dosen mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang mana beliau selalu senantiasa memberikan ilmu kepada kami semua dan selalu senantiasa sabar menghadapi kami semua. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan zahir batin serta ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Langsung saja di sini saya akan membahas kaidah yang pertama yakni al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Apabila diterjemahkan, makna kaidah ini yaitu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Maksud dari kaidah ini yaitu ketika seorang mujtahid melakukan ijtihad dalam suatu masalah yang bersifat syar'i dan dia mengamalkan hasil ijtihadnya. Kemudian ia mempunyai pendapat yang baru. Lalu ia berpindah dari ijtihad yang pertama dalam masalah yang lain. Maka ijtihadnya yang kedua tidak dapat membatalkan hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya yang pertama. Untuk dasarnya sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair, ijtihad sahabat al-aslu fi dzalika ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, yang mana ijma ini diriwayatkan oleh Ibnu Sobak. Beliau menceritakan yang menjadi landasan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar. Beliau menghukumi suatu permasalahan yang mana cara Sayyidina Abu Bakar berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Akan tetapi beliau berdua ini menghadapi suatu permasalahan yang sama, tetapi cara menyelesaikannya yang berbeda. Ijtihad yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihadnya Sayyidina Umar. Berhubungan dikala itu Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar yang ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah, keputusan yang ditetapkan Sayyidina Abu Bakar tidak bisa direvisi dengan ketetapan Sayyidina Umar, karena seperti yang kita jelaskan di kaidah ini, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Kemudian diterangkan kenapa kok seperti itu ilatnya. Alasannya karena ini untuk umum, maksudnya untuk semua ijtihad, tidak hanya contoh yang sudah saya paparkan tadi. Jadi alasannya karena ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama, karena ada kalanya ijtihad yang kedua itu merevisi ijtihad yang pertama dan menyebabkan tidak konsistennya suatu hukum, akan tetapi menimbulkan kesulitan pada kita dapat mengutip contoh yang lebih gampang. Imam Syafi'i, kita tahu bahwa beliau terkenal dengan qaul qotibnya.
yang mana qaul qadim beliau itu ijtihad beliau ketika beliau masih berada di wilayah Madinah. Kemudian qaul jadidnya beliau Imam Syafi'i tadi ketika beliau masih berada di wilayah kota Mesir. Ijtihad qaul jadid itu tidak bisa menggantikan ijtihadnya beliau yang qadim. Nah, maksudnya seperti apa? Ijtihad antara qaul qadim dan qaul jadid ini tetap berlaku. Akan tetapi tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Ini contoh dari pengecualian kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Rahwan nadhair at-talita idza qawama al-muqawwimuna thumma atala ala sifatin ziyadatun aw naqsun batalat taqwimul awal. Dapat diambil kesimpulan ketika seseorang menetapkan suatu harga gula, kemudian ternyata dari penetapan harga tersebut ketahuan ternyata harganya lebih rendah dan harganya lebih tinggi dari aslinya, maka penetapan harga tersebut batal. Lakin hada yushbihu naqdul ijtihadi bin nasfi la bil ijtihadi. Nas yang dimaksud di sini itu harga aslinya. Misalkan harga dari pabriknya atau harga dari suatu perusahaan itu 5.000, ternyata seseorang memberikan harganya 9.000. Nah, kemudian orang tersebut ketahuan harganya itu tadi tidak sesuai dengan harga perusahaan, maka ketetapan harga yang ditetapkan oleh orang tersebut batal. Sesuai dengan kaidah yang kita bahas saat ini, al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad. Demikian pembahasan kaidah yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.